Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro, jumpa lagi di channel jualan motor. Seperti biasa di video kali ini gue mau review lagi nih salah satu unit dagangan gue, Honda CBR Old 150cc tahun 2007, warna merah hitam. Oke, seperti biasa sebelum kita lanjut, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu channel gue agar channel gue semakin berkembang, dan aktifkan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan stok-stok terbaru dari channel jualan motor. Oke, seperti apa penampakan unitnya teman-teman? Kita cek satu persatu ya, detail body dan mesinnya ya. Seperti biasa, ini Honda CBR Old 150cc tahun 2007, warna merah, suratnya lengkap ya, STNK BPKB, pajaknya masih panjang teman-teman sampai bulan 2 tahun depan ya, 2024 pajaknya. Plat kalengnya itu 2027. Motor ini motor Jakarta Pusat ya teman-teman, jadi motor ini motor DKI. Untuk dokumen lengkap, pajaknya hidup, jadi untuk dokumen sudah tidak ada minus. Dan unitnya kita cek apakah ada minus teman-teman ya, kita cek. Ini jok masih ori ya, jok masih bawaan seperti biasa tuh, belum dipapas-papas atau kulitnya juga belum ada yang diganti, jadi masih bawaan pabrik nih teman-teman joknya ya. Tuh masih mulus, joknya masih empuk banget. Behel masih cat bawaan, belum di krum-krum ya. Lampu mika belakang juga orisinil, masih bening banget. Spakbor belakang ada, bodinya juga original nih teman-teman, list original. Ini baut apa namanya saya juga kurang tahu teman-teman ya, itu baut buat helm atau buat apa saya kurang tahu ya, kayak sih buat helm, jadi buat diikat di sini, taruh helmnya di belakang sini kayaknya sih. Untuk knalpot standar, step-step juga masih standar teman-teman. Ban Michelin ya, baru nih, yang belakang Michelin, yang depan nggak tahu nih, belum saya lihat mereknya, tapi yang belakang baru diganti Michelin tuh ya, yang Pilot Street, masih baru banget. Untuk semua body masih original, tidak ada yang pecah teman-teman ya, tuh tidak ada yang pecah ataupun retak ataupun patah, masih original ya, tuh masih original semua. Motor Jakarta Pusat ya teman-teman. Tuh, ini masih yang lama ya, bulan 2 baru dibayar. Platnya panjang, pajaknya panjang teman-teman. Untuk disk masih tebal ya. Gear set sudah pakai gear set Sinop teman-teman. Jadi baru diganti gear setnya pakai Sinop. Jadi untuk gear juga udah aman, udah enak. Oke, kita lihat suara mesinnya dulu teman-teman. Kilometernya wah bening banget teman-teman, kaca-kacanya masih pada bening, baru 63.000 teman-teman ya. Jadi sudah sekitar 2007, 14 tahunan ya kurang lebih teman-teman ini motor. Tuh masih bening banget, kita dengerin suara mesinnya. Untuk ini jalu, hand grip, handle semua masih original. Ini juga saklar masih original teman-teman ya, semua masih original. Ini saklar kanan ori, handle gripnya juga ori, handle. Nah ini tutup master rem sudah pakai Yoshimura teman-teman, tutup master rem depan. Oke, kita cek dulu apakah sekali starter langsung hidup. Kita cek, pencet. Nah, ini masih aktif semua ya teman-teman ya, ini aktif, temperatur aktif, bensin juga aktif, jadi semuanya masih, instrumen masih aktif. Untuk lampu sen kita lihat, sen juga hidup ya, hidup teman-teman ya, yang kirinya juga hidup tuh ya. Klakson aktif, mesin masih segelan, belum pernah dibongkar teman-teman ya, masih original. Tuh masih original, mesinnya masih segelan. Langsam juga masih enak banget teman-teman tuh ya, langsamnya masih normal. Oke, jadi untuk list
kelistrikan, mesin dan yang lain-lain masih aman ya. Jadi kondisi unitnya juga nggak ada minus teman-teman ya, minus pemakaian aja nih, agak sedikit apa namanya baret-baret dikit ya sini-sini teman-teman, tuh kelihatan. Jadi ya pemakaian ya, karena usianya sudah tidak muda lagi, 14 tahun. Tapi kalau untuk bodi aman, nggak ada yang pecah ya, tuh aman, semua masih aman semuanya teman-teman. Bodi original full, nggak ada yang dicat-cat atau dia macam-macamin, masih original. Kilometer juga baru 63.000 ya, bayangin aja 2007 kilometer baru 63.000 kan ya. Untuk motor tahun segitu menurut gua masih rendah lah ya kilometernya teman-teman. Motor ini gue bandrol dengan harga murah teman-teman, 13 juta aja teman-teman ya, nego teman-teman, 13 juta nego. Jadi murah tapi barangnya kualitasnya dijamin bagus. Buat teman-teman yang mau datang langsung bisa ke Jalan Taruna Raya RT 15 RW 03 nomor 7A, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Atau bisa save nomor WA gua di 0858 933 94492. Yes, seperti biasa gue mau memberikan sedikit tips cara membeli unit motor Honda CBR Out agar teman-teman tidak kecewa atau tidak keberjok ya. Jadi gue kasih saran dan tips cara membeli unitnya gimana. Untuk yang pertama teman-teman harus lihat surat-suratnya dulu teman-teman ya. Surat-surat harus lengkap. Pajak sih ya kalau memang mati ya nggak apa-apa. Kalau syukur-syukur dapat pajak hidup, walaupun mati ya jangan terlalu lama matinya. Kalau bisa ya setahun 2 tahun aja lah ya. Karena kan lumayan juga motor ini, hitungan pajaknya 500 teman-teman. 500 kalau misalkan 2 tahun aja udah 1 juta, belum biaya balik namanya atau perpanjangnya ya. Jadi kurang lebihnya kalau itu ya nambah budget lagi. Untuk pertama dokumen harus lengkap, harus hidup ya teman-teman ya. Kalaupun bisa yang masih ada fakturnya ya, kalau emang nggak ada ya nggak apa-apa, karena kan itu biasanya orang setelah dibalik nama fakturnya ketinggalan di BPKB yang lama. Jadi ya itu wajar-wajar aja sih menurut gue, yang penting BPKB STNK ada. Dan untuk motornya cari yang masih seperti ini teman-teman, yang masih original ya, list body masih original teman-teman. Tuh jangan ada yang pecah-pecah kalau bisa ya. Kalau memang pecah-pecah sedikit-sedikit ya wajar lah, karena pemakaian ya. Body yang original cari seperti ini menurut gua. Dan utamain lampu-lampu juga harus bening teman-teman ya. Lampu-lampu sini nih harus bening, mika depan belakang, soalnya lumayan mahal teman-teman lampunya dia ini. Kalau kita beli copotan atau baru agak mahal. Kalaupun copotan biasanya juga udah pada nggak bening teman-teman, udah pada dalamnya tuh udah pada ada yang karat atau ada yang retak-retak. Jadi usahakan mika lampu depannya tuh bagus. Dan kedua, cari yang mesinnya masih halus teman-teman ya, yang masih halus. Jadi jangan ada suara-suara kayak ngeretek-ngeretek atau suara-suara yang ricik lah gitu ya. Itu menurut gua ada PR-nya. Jadi jangan cari yang suaranya berisik. Setelah suara mesinnya dicek, cek di bagian knalpot belakangnya teman-teman ya, bagian knalpot belakang sininya tuh. Kalau ini kan dicolek kagak ada hitam-hitamnya ya, walaupun ada paling sedikit ya teman-teman ya. Tuh kagak ada tuh dicolek, udah saya colek-colek tuh, nggak ada hitam-hitamnya teman-teman ya. Jadi usahakan cari yang pantat knalpotnya juga nggak ada hitam-hitamannya. Jadi kalau misalkan dicolek di sini ada hitamnya banyak, terus ada sedikit kayak beroli teman-teman, kalau bisa itu jangan diambil, karena biasanya sehernya udah kena teman-teman, seher dan bloknya sudah kena, jadi ya baret. Jadi bisa menyebabkan dia kebakar olinya, jadi keluar asap lewat knalpot. Setelah mesin dan knalpot dicek, baru teman-teman lihat starternya teman-teman ya. Starter kalau misalkan sekali starternya langsung dia hidup, itu bagus teman-teman. Nah seperti itu aja ya. Jadi sekali starter langsung des, sekali starter langsung des ya, itu mesinnya dan kelistrikannya bagus. Biasanya kalau yang di starter itu sulit hidupnya teman-teman ya, biasanya penyakitnya itu antara karburator dan sim-simannya yang
setahu gue itu karburator dan sim-simannya. Bisa karburatornya sudah bermasalah di bagian vakumnya, bisa juga sim-simannya itu terlalu rapat, jadi agak sulit ya, agak sulit hidup biasanya dia kalau setelah, apalagi kalau pagi-pagi itu teman-teman ya, susah banget hidupin kalau yang motor seperti itu. Jadi jangan cari yang seperti itu ya. Jadi tipsnya tadi yang dari gua bilang tadi itu, cari yang mesinnya tidak ada suara aneh-anehnya. Colek pantat knalpotnya apakah ada hitam-hitam yang agak sedikit basah tebal gitu teman-teman, itu jangan. Biasa udah berasap, asapnya asap putih ya. Kalau asap hitam sih paling gitu cuma pembakaran, klepnya aja kotor ya biasanya. Jadi agak hitam. Tapi kalau putih itu biasanya seher dan bloknya sudah baret teman-teman ya. Jadi harus ngecek budget lagi. Kalau bisa jangan cari unit yang seperti itu, cari yang tinggal pakai aja, yang benar-benar masih original dan benar-benar teman-teman feeling sama unitnya. Kalau merasa nggak feeling dengan unitnya, jangan diangkat, daripada nanti teman-teman bakal nyesel atau kecewa ya. Jadi segitu tips dari gua cara memilihnya unit CBR ini yang tadi gue bilang dan gue jelaskan. Semoga tips tadi sedikit membantu teman-teman untuk mendapatkan unit CBR Old ini ya. Karena di sekarang ini sulit banget nyarinya yang benar-benar masih apa ya, yang kayak gini nih teman-teman, yang masih enak banget. Sulit, agak sulit ya. Dan sekalinya ada juga biasanya harganya pun tinggi, karena motor-motor ini kan sekarang sudah menjadi motor-motor koleksi dan hobi ya. Oke, mungkin sekian dulu ya teman-teman, sedikit penjelasan tentang unit CBR Out-nya. Kalau memang teman-teman berminat bisa hubungin gua di 0858 933 944 92, atau bisa teman-teman datang langsung ke Jalan Taruna Raya RT 15 RW 03 nomor 7A Kemayoran, Jakarta Pusat. Oke, sukses terus otomotif Indonesia. Oh iya, motor ini gua bandrol dengan harga 13 juta teman-teman, masih bisa nego ya. Jadi buruan, karena ini gua mau sedikit ngosongin barang ya, karena masih sedikit penuh di rumah gua motornya. Karena mau lebaran jadi gua sedikit-sedikit biar agak cepat kosong aja lah. Nah, mungkin takutnya kan saya pada mau keluar kota ya, takutnya karena nggak ada orang di rumah, agak ngeri kalau motor banyak. Jadi saya mau kosongin dulu, jadi jualnya cepat aja teman-teman ya. Ini berhubung edisi puasa dan lebaran teman-teman, 13 juta nego, pajak panjang, barang original, mesin grass, tinggal pakai ban baru teman-teman belakang. Udah tinggal pakai, nggak ada minus buat lebaran teman-teman atau mudik. Yang mau touring-touring naik gunung puncak juga enak ya teman-teman ya. Bensinnya irit, silakan teman-teman. Oke, sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus otomotif Indonesia. Salam jualan motor.